Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Red 2. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu karena film ini sangat terkenal dan sangat seru untuk diikuti. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Frank Moses, yaitu mantan intelijen CIA yang sudah pensiun. Frank saat itu sedang berbelanja bersama kekasihnya yang bernama Sarah. Tak lama dari itu, tiba-tiba teman Frank yang juga mantan CIA bernama Marvin, ia mengatakan kalau sudah 1 bulan ini kita belum membunuh orang, padahal Marvin yakin musuh masih mengincar mereka. Frank menjawab kalau Marvin tidak perlu parno seperti itu dan biarkan kehidupan ini damai sebagaimana mestinya. Baby, you are a heck of a homemaker. Setelah berbelanja, lagi-lagi Marvin mengingatkan Frank, namun Frank masih tidak percaya. Saat Marvin baru saja pergi, tiba-tiba kemudian Frank dan Sarah mendatangi pemakaman Marvin meski Frank sendiri tidak yakin kalau Marvin benar-benar sudah mati. Frank mengatakan kepada Sarah kalau Marvin bukan sekali 2 kali memalsukan kematiannya. Frank sempat menusuk jarum ke tangan Marvin, namun Marvin sepertinya sudah benar-benar mati. Setelah acara tersebut selesai, tiba-tiba Frank didatangi oleh beberapa agen FBI. Mereka akan membawa Frank ke kantor FBI untuk diinterogasi. Frank segera menyuruh Sarah untuk pergi ke rumah aman. Ketika sudah di kantor, Frank diinterogasi mengenai keterlibatannya dalam menyelundupkan bom nuklir ke negara Rusia. Padahal Frank sendiri tidak pernah tahu tentang masalah tersebut. Di balik itu ada seorang agen korup bernama Jack Horton yang tiba-tiba menyerang kantor FBI. Setelah menghabisi orang-orang di sana, kini Horton dan anak buahnya tinggal berhadapan dengan Frank. Horton mencoba bertanya mengenai di mana bom nuklir itu disimpan. Frank yang memang tidak tahu apa-apa, ia pun hanya diam saja. Namun ketika Horton mengatakan kalau ia akan menjadikan Sarah sebagai umpan, seketika itu juga Frank mengamuk. Fire. Go. Hingga ketika Frank sudah terpojok, tiba-tiba ia diselamatkan oleh Marvin yang ternyata masih hidup. Frank mengatakan kalau memang Marvin pura-pura mati, kenapa ia malah datang ke sini terlambat. Marvin menjawab kalau ia datang terlambat karena Frank sudah menusuk jarum pentul ke tangannya dan itu sangat sakit. Setelah berhasil keluar, ternyata di bawah sudah ada Sarah yang tengah menunggu. Di tengah perjalanan, Marvin menjelaskan kalau 96 jam yang lalu, ada kebocoran data internet yang menjelaskan kalau Marvin dan Frank terlibat dalam penyelundupan senjata nuklir. Oleh sebab itu, Marvin memalsukan kematiannya sementara Frank akan terus diburu oleh seluruh agen di dunia karena menyangkut senjata pemusnah massal yaitu bom nuklir. That's why you fake died? Iya. Di sisi lain, Horton mengatasnamakan pemerintah Amerika meminta bantuan kepada agen terbaik Asia bernama Han, yaitu untuk ikut memburu Frank. Kembali ke Frank, Sarah, dan Marvin. Saat ini mereka tengah mencari keberadaan seseorang yang telah membuat bom nuklir tersebut. You lost a nuke in Moscow?
That's it. Okay, that's it. What happened? Karena tak kunjung menemukannya, mereka berencana akan mendatangi seseorang bernama The Frog atau si Kodok yang saat ini ada di Paris. Frank yakin kalau si Kodok pasti tahu keberadaan si pembuat nuklir. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba teman mereka yang bernama Victoria menghubungi Frank. Victoria ini adalah mantan intelijen Inggris Raya atau biasa disebut MI6. Di sini Victoria mengatakan kepada Frank kalau ia baru saja menerima misi dari MI6 untuk membunuh Frank. Victoria sengaja menerima misi itu karena kalau tidak maka orang lainlah yang akan memburu Frank. Victoria juga mengatakan kalau pihak Amerika telah mengirim agen Han dari Asia dalam memburu Frank. Who's Han? Siang harinya terlihat Han yang baru saja tiba di Amerika. Han langsung pergi menuju ke apartemen Frank. Di sini Han dibuat sangat kesal karena ternyata pesawat Han yang tadi ia tumpangi sekarang sudah ada di tangan Frank. Saat itu juga Frank dan yang lain pergi ke Paris untuk menemui si Kodok. Setibanya di Paris, Frank ditemui oleh seorang wanita bernama Katja. Katja ini ternyata perwira tinggi Rusia yang diperintahkan atasannya untuk menemukan bom nuklir tersebut. Diketahui Katja juga merupakan mantan Frank di masa lalu. Frank Rion. This is Katja. Setelah itu, Frank yang dibantu Katja mendatangi si Kodok karena si Kodok pasti mempunyai informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi si Kodok yang melihat Sarah begitu tegang, ia pun langsung menyadari kalau dirinya akan ditangkap. Kemudian terjadi tembak-tembakan serta kejar-kejaran. Martin, you alright? Yeah. Is that? Yeah, I got this. Pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap si Kodok. How do we find it? Setelah mendapatkan beberapa siksaan, akhirnya si Kodok mengatakan kalau ia tidak tahu keberadaan bom nuklir tersebut karena yang tahu hanya si pembuat bom. Kemudian si Kodok memberikan sebuah kunci berkas yang berkasnya sekarang disimpan di sebuah bank. Si Kodok mengatakan kalau di dalam berkas tersebut akan membantu mereka menemukan keberadaan si pembuat bom. Artinya mereka harus menyusup ke dalam bank tersebut untuk mencari berkasnya. Do what you will. Hey. Oh. Malam harinya, Katja kembali menemui Frank di hotel dan ia mengatakan kalau ada sesuatu yang harus ia bicarakan berdua. Setelah minum-minum santai, ternyata Katja berniat mengambil kunci berkas itu dari tangan Frank. Katja juga sudah mencampuri obat bius ke dalam minuman Frank hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat sudah di hotel, Sarah terus menampar Frank yang belum juga sadarkan diri. Sarah juga kesal karena Frank malah minum-minum bersama mantan pacarnya yaitu Katja. Beruntung sebelumnya Marvin telah menukar kunci berkas tersebut yang artinya kunci yang dicuri Katja adalah kunci palsu. Keesokan harinya, Frank yang sudah sadar langsung berencana untuk pergi ke bank tempat berkas itu disimpan. Frank dan Marvin akan berjalan kaki sementara Sarah menaiki taksi. Ketika Frank dan Marvin sedang berjalan, tiba-tiba ia diserang oleh Han. You dead yet, Moses? Setelah Han memberondong ribuan peluru, ternyata Frank dan Marvin sudah kabur melalui lubang pembuangan air. Singkat cerita, mereka sampai di bank yang dimaksud.
Kebetulan di sana semua orang sedang teralihkan dengan Katja yang baru saja tertangkap ketika hendak masuk ke ruangan berkas karena kuncinya palsu. Dari itu mereka dapat dengan mudah masuk ke ruangan berkas. Kemudian mereka menemukan fakta kalau si pembuat bom kini ada di sebuah rumah sakit jiwa yang ada di Inggris. Mereka pun langsung bergegas terbang ke Inggris. Sesampainya di sana, mereka akhirnya bertemu dengan teman lama mereka yaitu Victoria. Oh, I couldn't take the pressure anymore. Because I called her and told her we were coming. Where'd you get the bodies? My freezer. When you two make a plan like this, you could at least let me in. Setelah menceritakan kepada Victoria, Victoria tahu kalau rumah sakit jiwa yang dimaksud Frank adalah sebuah penjara di dalam penjara dengan penjagaan super ketat. Bahkan rumah sakit jiwa itu diperuntukkan untuk para tahanan yang gila dan sangat berbahaya. Kemudian Victoria masuk ke sana dengan pura-pura menjadi orang gila. Setelah sudah di dalam, Victoria segera melumpuhkan para penjaga. Setelah itu, Victoria membawa Frank masuk untuk menemui si pembuat bom nuklir. Dengan menyamar sebagai dokter, akhirnya mereka berdua berhasil menemui si pembuat bom. Frank sedikit terkejut karena si pembuat bom ini seharusnya sudah mati 32 tahun yang lalu. Saat si pembuat bom ditanyai di mana bom nuklir itu berada, ia malah menjawab seperti orang gila. Oh, so glad to see you. So glad you came by. So where are we going, Frank? Are you taking us to the outlook on Scott Sunbrook? Bahkan si pembuat bom tiba-tiba mengunci Frank dan Victoria di dalam ruangannya. Dengan terpaksa mereka menembak kunci ruangan tersebut. Frankie, I'm over here. Kemudian si pembuat bom mengatakan kalau MI6 telah mengurungnya di sini selama 32 tahun serta memalsukan kematiannya. Si pembuat bom juga mengatakan kalau ia menyimpan bom nuklir tersebut di negara Rusia. Mendengar hal itu, Victoria bingung kenapa MI6 memalsukan kematian si pembuat bom ini. Setelah menyetrumnya, Victoria menyuruh Frank membawa kabur si pembuat bom. Sementara dirinya akan pura-pura tertangkap untuk mencari tahu kenapa si pembuat bom ini dikurung. Kemudian Victoria ditangkap sementara Frank dan yang lain membawa si pembuat bom ke negara Rusia. Sesampainya di Rusia, ternyata mereka sudah dikepung ratusan tentara. Untungnya tentara-tentara itu adalah anak buah sahabat Frank yaitu Ivan si mantan intelijen Rusia. Where you hid the nuclear weapon? Keesokan harinya, Frank dan yang lain dibawa oleh si pembuat bom menuju ke tempat bom nuklir itu disimpan. Akan tetapi si pembuat bom dibuat bingung karena keadaan di sana sudah berubah 180 derajat. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh Han yang masih terus memburu Frank. Di suatu kesempatan, Frank akhirnya berhasil memborgol Han di lemari es dan mereka kembali mencari bom nuklir tersebut. Sementara itu, para polisi lokal akan menangkap Han karena Han dianggap telah membuat kekacauan, namun tentunya Han bisa melumpuhkan para polisi lokal tersebut. Setelah seharian berkeliling kota, pada akhirnya si pembuat bom ingat kalau bom nuklir itu disimpan di sebuah ruangan kecil di dalam istana Kremlin. Kita tahu Kremlin adalah istana negara milik Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Singkat cerita, mereka akan menerobos masuk ke istana negara dengan menjebol sebuah toilet serta memanfaatkan seorang pengantar pizza. Setelah berhasil menjebolnya, mereka berpura-pura menjadi petugas militer. There we are. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan di mana bom nuklir itu disimpan. Saat akan membawanya pergi, ternyata mereka ketahuan oleh Katja. Di sini Frank mengatakan kalau bom nuklir ini tidak boleh jatuh ke negara manapun, karena jika sampai digunakan oleh orang yang salah, maka akan menyebabkan sebagian populasi manusia akan punah. Pada akhirnya Katja sadar dan akan membantu Frank mengamankan bom nuklir tersebut. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilannya. Setelah itu tiba-tiba Frank mendapat telepon dari Victoria.
Victoria mengatakan alasan MI6 mengurung si pembuat bom yaitu karena si pembuat bom ini adalah orang jahat yang berniat meledakkan bom tersebut di negara Inggris. Saat Frank menoleh, ternyata si pembuat bom sudah menodongkan senjata ke arah Frank. Di sini terungkap kalau yang menyebarkan berita palsu mengenai Frank dan Marvin terlibat senjata nuklir adalah si pembuat bom, yaitu agar ia bisa keluar serta mencuri kembali bom nuklirnya. Mereka juga dibuat terkejut karena selama ini si pembuat bom sudah bersekongkol dengan Horton. Kemudian si pembuat bom menembak Katja, yaitu untuk mengkambing hitamkan Frank dan yang lain atas kematian Katja. Setelah bom nuklir itu dibawa oleh mereka, para tentara Rusia datang dan menangkap kelompok Frank. Singkat cerita, Horton dan si pembuat bom sudah berada di bandara. Namun tiba-tiba Horton memborgol si pembuat bom karena ternyata Horton berniat menjual bom itu kepada negara lain dengan harga yang sangat fantastik. Ketika dalam perjalanan, si pembuat bom mengeluarkan cairan bius serta penawarnya di dalam sepatu. Kemudian menyuntikkan penawar itu ke leher lalu menjatuhkan bius tersebut. Alhasil semua orang yang ada di sana langsung sekarat kecuali dirinya. Setelah itu ia menembaki satu persatu namun ia membiarkan Horton tetap hidup. Surely good. Di sisi lain, Frank, Marvin, dan Sarah akan segera dieksekusi mati karena telah dianggap membunuh Katja. Sebelum itu terjadi, ternyata mereka dibantu oleh Victoria dan Ivan dari jarak jauh. Watch your eyes. Singkat waktu, Frank dan yang lain akan segera mengejar si pembuat bom ke negara Inggris karena mereka tahu si pembuat bom akan meledakkannya di sana. Sebelum pergi, Ivan mengatakan kalau ia mendapat kabar tentang si pembuat bom yang sekarang berada di kedutaan Iran yang ada di Inggris. Hingga ketika Frank akan mengambil senjata yang ada di gudang, ternyata di sana ada Han yang kembali menyerang Frank. Setelah sedikit adegan pergelutan, Frank mengatakan kalau Han seharusnya ada di pihak yang benar. Frank memohon kepada Han untuk membantu dirinya menghentikan bom nuklir tersebut sebelum bom itu benar-benar diledakkan. Han yang tidak tega jika harus membiarkan jutaan jiwa akan mati oleh senjata pemusnah massal, pada akhirnya Han bersedia membantu Frank dan mereka segera pergi ke Inggris. Singkat cerita, mereka sudah berada di Inggris dan sekarang Sarah sedang berpura-pura merayu salah satu petugas kedutaan Iran. Di sini Sarah menancapkan sebuah racun lalu mengatakan kalau ia akan memberikan penawarnya asalkan si petugas mau membawanya ke dalam kedutaan Iran. Ketika sudah masuk ke dalam, ada seorang petugas lain yang curiga dengan Sarah. Karena si petugas itu menampar Sarah, maka dengan terpaksa Sarah menghabisinya. Kemudian Sarah meminta sebuah kunci rahasia karena ia tahu si pembuat bom pasti ada di ruangan rahasia yang ada di tempat ini. Bersamaan dengan itu, Marvin menyusup ke dalam sebuah toilet lalu meledakkan toilet itu agar seolah-olah spitengnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, para petugas kedutaan Iran segera meminta tukang spiteng datang ke sana. Ternyata tukang spitengnya adalah Frank dan Han. Di dalam ruangan rahasia yang ada di kedutaan Iran, si pembuat bom memfitnah Horton dengan mengatakan kalau Horton berniat meledakkan bom nuklir di negara Iran. Beruntung si pembuat bom berhasil menghentikannya dan sekarang akan menyerahkan bom itu kepada pihak Iran. Kemudian si pembuat bom meminta sebuah pisau untuk menghabisi Horton. Namun tiba-tiba ia malah menggunakannya untuk menghabisi mereka. Ternyata niat utama si pembuat bom adalah meledakkan bom tersebut di sini lalu mengkambing hitamkan Horton. Kemudian bom itu segera diaktifkan lalu Horton langsung dihabisi. Tak lama kemudian, Frank dan yang lain masuk ke ruangan rahasia, namun mereka tidak menemukan si pembuat bom dan hanya menemukan bomnya saja yang kini telah aktif. Frank segera memberitahu Victoria di luar untuk cepat menangkap si pembuat bom. Victoria sempat melihat si pembuat bom yang sedang mengantri keluar dan saat Victoria mengeluarkan senjata, ia pun langsung diserang oleh para petugas kedutaan Iran. Get that ball out of here.
Sayangnya di sini si pembuat bom berhasil menyandra Sarah lalu segera bergegas kabur ke bandara. Setelah baku tembak terjadi, Han dan Victoria segera mengejar si pembuat bom. Sementara Marvin dan Frank mengejarnya menggunakan sebuah helikopter. Di sini Han dan Victoria memperlihatkan aksinya dengan menembaki para petugas kedutaan Iran yang terus saja mengejar mereka. Sementara itu di dalam helikopter, Marvin terus mencoba menghentikan bom tersebut. Namun setelah beberapa kabel dipotong, malah membuat bom itu semakin akan cepat meledak. Tak lama mereka diserang oleh pihak lain yang membuat pesawatnya jatuh ke bawah. Beruntung Frank dan Marvin masih selamat. Di sini Marvin menembaki helikopter sementara Frank membegal mobil petugas bandara. Damn it! We missed him. He's going into the airport. Pada akhirnya Frank berhasil masuk ke dalam pesawat yang saat itu akan lepas landas. Si pembuat bom mengancam tidak akan segan-segan menghabisi Sarah jika Frank berani macam-macam. Di sini terungkap kalau ia sengaja ingin menghancurkan Inggris karena keluarga si pembuat bom dulunya dibunuh oleh MI6 tanpa sebab yang jelas. Drop the gun! Pretty smart. Take nitrate with you. Pada akhirnya Frank membawa Sarah keluar dengan tetap membawa bom tersebut. Sementara si pembuat bom akan pergi menjauh sebelum bomnya meledak. Setelah itu Victoria dan Han datang. Mereka sadar kalau sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan senjata pemusnah massal itu akan meledak menghancurkan seluruh Inggris termasuk mereka. Di sisi lain si pembuat bom begitu senang karena dendamnya kini berhasil terbalaskan. Namun ia dibuat terkejut karena ternyata senjata nuklir itu ada di dalam pesawat. Kemudian terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. You put the bomb on the plane. Ternyata kotak bom yang dibawa Frank adalah kotak bom kosong karena tadi Frank sudah menaruh bomnya di dalam pesawat si pembuat bom. Di akhir film memperlihatkan Sarah yang sedang membuat kekacauan di sebuah tempat, karena di sini mereka akan kembali melanjutkan misi. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.